Shalom. Kita masih sedang berbicara tentang reputasi Tuhan sebagai Raja. Kita akan perdalam menggali reputasi Tuhan sebagai Raja. Kita akan membahas dan secara spesifik kita pada bagian yang ke-17. Hari ini kita membahas tentang penyediaan supernatural Allah bagi pengelola berkat. Bagian yang ke-17 dari reputasi Tuhan sebagai Raja, kita membahas tentang penyediaan supernatural Allah bagi pengelola berkat. Nah, umat Tuhan, Tuhan mencari pengelola atau penata layanan berkat-berkatnya. Haleluya. Jemaat Tuhan, sebelum kita membacakan Ulangan pasal yang ke-8, perhatikan di sini. Menurut yang saya pahami, yang saya dapatkan insight, pengertian rohani, dari Yesus memberi makan 5.000 orang, goalnya itu bukan sekedar mengisi perut mereka yang lapar, tapi goalnya itu adalah mencari penata layanan, mencari pengelola-pengelola berkat, karena di akhir daripada penyediaan mujizat memberi makan 5.000 orang itu, dikatakan mereka makan sampai kenyang, lalu tersisa itu Yesus suruh mengumpulkan. Tindakan Yesus menyuruh mengumpulkan sisa-sisa roti dan ikan itu adalah Dia ingin melatih setiap orang yang menerima berkat. Anda bukan sekadar menerima berkat, tapi Anda juga ditingkatkan lagi kualitasnya, yaitu menjadi pengelola berkat dengan cara membagikan 12 bakul itu kepada mereka untuk membawa pulang. Dan Anda percaya bahwa bakul itu ada dalam rumahmu, ada dalam usahamu, ada dalam gerejamu? Ya, kalau Anda percaya bahwa salah satu dari 12 bakul yang tersisa dari roti yang dimakan oleh 5.000 orang lebih itu, maka Tuhan inginkan kita menjadi pengelola-pengelola atau penata layanan berkatnya. Dan ini isunya sudah lebih tinggi. Kalau hanya sekedar terima, itu hanya untuk diri kita. Tapi mengelola, menata, itu bukan untuk diri kita saja. Tapi sementara untuk diri kita, orang lain juga bisa menikmati. Katakan, sementara untuk saya, orang lain juga bisa menikmati. Haleluya. Karena itu Tuhan mencari pengelola, penata layanan berkat. Ini yang saya ajarkan kepada jemaat, supaya kita bukan sekedar Kristen yang konsumtif, yang saya, tapi juga setelah saya, masih ada saya, tapi ada 5-4 ke depan. Masih ada yang dapat menerima berkat itu. Nah, kita awali pembacaan kita dari Ulangan 8, ayat 1 dan seterusnya sampai ayat yang ke-8, 10. Saya awali ayat yang pertama. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Kita lompat ke ayatnya, langsung ayatnya yang ke-9 dan 10. Ayat 8, suatu negeri dengan gandum. Ayat 7, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya
mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Bayangkan kalau di pinggir rumahmu Tuhan kasih sebuah sungai, danau. Berapa banyak yang Anda bisa minum? Saya pikir itu bukan untuk kita. Amin, saudara. Lalu ada orang egois. Ini sungai saya tidak mau kasih orang lain. Saya bendung. Kira-kira tenggelam nggak saudara dengan rumah-rumahnya itu? Tenggelam, bukan? Nah, perhatikan tadi di dalam pembacaan seluruhnya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 ini. Saya akan ulang nanti sebentar. Kita akan temukan kriteria pengelola berkat-berkatnya. Kriteria atau syarat-syarat. Kalau Anda sudah menerima berkat, janganlah sekedar menjadi penerima berkat. Karena Tuhan tidak bermaksud menjadikan Anda penerima. Tuhan bermaksudkan Anda menjadi distributor, haleluya, pembagi. Untuk dapat membagi, Anda harus menjadi pengelola. Mengatur, mengelola, menata, baru Anda bisa distribusi, ya, membagi. VLC, Anda bukan penerima, tapi Anda pembagi berkat. Maaf. Yang pertama, kriterianya, umat yang setia melakukan perintah Tuhan. Setia melakukan perintah Tuhan. Ayat yang pertama dikatakan, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini. Kapan, saudara? Haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang. Lihat, Tuhan punya tujuan memberkati kita. Bukan untuk kita mati di jalan, melenceng di jalan, keluar dari rencana Allah, tapi Tuhan mau supaya kita sampai pada tujuan rencana Tuhan. Itulah sebabnya Yakobus berkata, Yakobus 1:22, jadilah pelaku. Katakan, saya pelaku perintah Tuhan. Rencana Tuhan adalah memberkati kita umatnya. Yang percaya katakan amin. Dia menyediakan semua yang kita perlukan dengan tiada berhemat. Tak peduli situasi keadaan kita bagaimana, tapi Tuhan penyedia kebutuhan kita dengan tidak berhemat. Yang perlu kita lakukan atau waspadai adalah apakah kita menjadikan Tuhan sebagai Bapa surgawi yang menyediakan, Bapa surgawi penyedia kita. Tuhan bukan sekedar pengampun dosa kita, tapi Dia juga penyedia yang berlimpah bagi kita. Dia sangat mencintai dan Dia ingin menafkahi kita, membiayai kita, mendanai kita, memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Dia sebagai Tuhan ingin supaya Dia menjadi sumber penyedia kita. Dia ingin supaya kita masuk ke negeri yang Dia rancangkan, yaitu mencapai tujuan yang sudah Dia gariskan untuk kita capai dengan menyediakan semua yang kita perlukan. Mencapai tujuan hidup yang Dia tetapkan dengan menggunakan semua fasilitas, termasuk semua keperluan kita untuk membawa kita mencapai tujuan. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, kita harus menjadi orang-orang yang pemegang perintah Tuhan. Ya, Yakobus berkata, pelaku-pelaku, the doer of the word, the doer of the constitution of God, pelaku-pelaku hukum-hukumnya Tuhan. Ini menjadi komitmen kita. Karena kalau kita tidak menjadi pelaku-pelaku perintah Tuhan, pelaku-pelaku hukum-hukumnya Tuhan, maka akan sebaliknya. Kalau bukan pelaku, dia adalah pelawan. Itulah sebabnya pastikan bahwa Anda dan saya adalah the doer. Untuk menjadi pelaku, ini adalah sebuah pengalaman kehidupan kita sehari, ada situasi naik turun, jatuh bangun, tapi mari kita tetapkan di hati kita bahwa saya adalah pelaku perintah Tuhan. Yang kedua,
Berpegang sepenuhnya kepada perintah Tuhan. Kalau tadi pelaku, pelaku itu artinya dia melakukan. Berpegang itu artinya dia tidak melepaskannya, lalu menggantikan dengan janji-janji yang lain. Atau hukum-hukum yang lain yang ditawarkan dari pihak lain. Pihak dunia, pihak musuh. Ulangan 8 ayat yang kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Katakan, saya berpegang pada perintah Tuhan. Ya, saya berpegang pada perintah Tuhan. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 15, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Dari VLC mengajarkan kepada Anda pengajaran. Baik secara lisan maupun secara tulisan. Secara tulisan. Kita tulis tiap minggu, kita kasih di PowerPoint, kita taruh di Facebook, kita taruh di YouTube, kita taruh di Zoom, saudara kita kasih di V-Voice, warta kita itu tulis. Makanya pastikan Anda membaca pesan di V-Voice. Ya. Kalau saudara tidak bisa baca, saudara kasih, Kak John ini tulisannya kecil, saya perlu kasih supaya saya bisa kasih besar lagi, supaya saudara bisa baca. Ya. Karena sayang, saudara sudah ada HP, saudara sudah ada pulsa, saudara sudah ada paket, tapi tidak membaca kita punya berita, yang saudara baca ada berita hoax, saudara kayak ngasih, kan sayang. Karena itu pastikan Anda menerima secara tulisan, ya. Secara tulisan berita tentang reputasi Allah saja hari ini kita sudah mencatat sampai di bagian berapa, saudara? 17. Saudara baca baik-baik. Itu bukan khotbah 17 Oktober, bukan. Itu bagian 17 yang dikhotbahkan pada tanggal 25 Oktober. Anda bisa bayangkan, kita bicara soal reputasi Tuhan saja, sudah penyediaan Tuhan secara supernatural ini sudah bagian yang ke-17. Berarti jemaat ini menyampaikan perintah Tuhan secara tertulis itu dengan well done, well delivered. Ya. Karena Anda bisa lupa, bisa buka YouTube, baca, bisa buka catatan, baca. Tapi juga secara lisan. Secara lisan ini di Komsel, saya kunjungi saudara, saudara kunjungi saya kasih tahu secara lisan. Ya, John Dedi kunjungi Anda sekalian, saya dan Ibu Messi kunjungi Anda sekalian. Lalu Anda berkata, Pak John, tolong doakan dulu saya babi mau beranak. Saya doa pi 20 keluar dan jangan lupa 2 ekor bawa kembali ke gereja. Tapi kadang-kadang kita lupa, bilang iya Bapak. Tapi sejual habis baru kita lihat, Bapak ini foto saja. Tidak apa-apa, Bapak tuh HM, Bapak harap malum. Karena kita pun kebutuhan banyak. Bapak di sini malum, tapi Bapak di sana. Ngomong ayah ingat, kamu mau kemana? Oh saya mau kerja Bapak. Tolong doakan saya juga. Kita doakan lalu kita baca film. Ingat ya, kalau sudah kerja Tuhan suka seperpuluhan, cinta Tuhan, ya kamu terus naik dan bukan turun. Wih, kita dengar dia terus naik pangkat. Jangan lupa ikat seperpuluhan. Baik Bapak. Dulu belum ada siap. Dulu masih zaman 7, 8, 12 tahun yang lalu. Baik Bapak. Kalau sekarang apa? Siap. Siap. Sampai sekarang sudah ada siap punya nyata lagi. Dia lupa saudara. HP-nya mulai ganti, wake up-nya, WA-nya mulai non-aktif, Facebook-nya mulai sudah dia seleksi. Dia mulai curang-curang. Kenapa? Itu artinya tidak berpegang pada perintah atau nasihat secara lisan. Apalagi waktu dia sakit. Waktu dia sakit, dia Pak John Dede. Wih, Pak John Dede. Pak John F di mana? Sudah beta datang sebaya sudah nih. Doa tumpang tangan perut yang besar, kempes, lalu dompetnya naik jadi tabal, lalu John Dede ingat susembuna cari Tuhan. Baik Pak John Dede, salam Pak John F. Sekarang kau tunggu son lirik pembatang hidung lagi. Berdengar bilang dia suka gereja tempat lain karena kita hanya online saja. Justru online itu yang canggih. Kalau di online Anda bisa connect, Anda bisa terhubung dengan roh. Ibadah onsite tatap muka saja Senin Kamis, apalagi online. Nah ini lisan.
dinasihati. Ayo cari Tuhan, cinta Tuhan. Ingat, bosan sudah diberkati ya, sudah dapat jodoh toh. Lu pertemuan dengan dia bagaimana? Cara bertemu. Wih Bapak, waktu kau antre bakso babi Bapak, luar biasa. Nah, lalu kita kasih nasihat cari Tuhan. Nah, ini nasihat-nasihat secara lisan ini jangan sampai Anda lupa. Tulisan dan lisan. Coba katakan tulisan dan lisan. Nah, itu berpegang teguh. Jangan sampai, ini dulu ini Pak John Dede hanya omong-omong saya juga. Itu Pak John F juga, Pak John F tukang lupa lah, itu tukang sibuk lah, itu pasti dia tahu. Siapa bilang saudara kekasih? Alkitab berkata, jadilah pemegang firman tertulis dan lisan. 2 Tesalonika 2 ayat 5 yang sangat penting. Makanya di dalam Ibrani dikatakan ayat 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Jadi dalam 2 ayat ini Tuhan inginkan supaya kita menjadi orang-orang yang setia karena Tuhan berjanji setia. Jangan sampai baru diberkati sepotong anak saya langsung berubah setia. Sehingga Tuhan mau kasih dia berkat yang berlimpah, jadi pengelola. Tuhan mau kasih danau, Tuhan mau kasih sungai di dalam hidupnya. Sungai berkat, danau berkat. Tapi berkat dalam satu gelas aqua yang 150 mililiter sudah membuat dia lupa daratan, lupa ini, lupa itu. Sampai ditanya, lu pendeta siapa? Tahu John siapa kok besok lupa? Nah, saudara yang kasih, mungkin Anda rasa tersinggung, rasa sakit. Tapi ini adalah obat untuk membuat Anda menjadi pemegang-pemegang perintah yang Tuhan mau untuk kita. Ya. Pegang ini, karena dalam perjalanan ini saudara yang kasih, dengar, manusia ketika berada di dalam sebuah hutan belantara, dia membutuhkan tuntunan. Dalam perjalanan hidup ini kalau kita tidak pegang teguh, satu kali dalam hutan belantara, tantangan, persoalan, pernikahan kita, usaha kita, bisnis kita, studi kita, impian, cita-cita, visi, mimpi kita, pelayanan kita, Anda akan bingung karena Anda tidak punya pegangan. Saya percaya jemaat VLC yang komitmen, mereka tetap setia maupun online maupun offline, saudara yang kasih. Kenapa? Karena hari-hari ini situasi sedang melatih kita. Apakah kita menjadi orang-orang yang berpegang teguh? Sekarang ini kita tidak bisa monitor banyak keadaan. Itulah sebabnya Anda manfaatkan pertemuan konsel, manfaatkan pertemuan Victory Life Celebration. Di situ kita bisa berjumpa, menguatkan, mengontrol satu dengan yang lain, menasihati, untuk kita menjadi pemegang-pemegang. Supaya kita jangan sampai hilang di hutan belantara corona. Hilang. Lalu berkata, wih penggereja saya perhatikan. Siapa yang tidak perhatikan? Kita perhatikan saudara, sampai saudara dalam ruang kecil pun bisa berjumpa dengan kita melalui online. Amin saudara? Tidak ada alasan. Jemaat Tuhan, manusia tidak akan hidup dari roti saja, tapi dari firman yang diajarkan. Amin? Itulah sebabnya saudara yang kasih, kita harus hormati, menerima pengajaran yang mengoreksi kita. Ibrani 12 ayat yang ke-6 dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dibencinya. Betul? Hah? Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyiksa orang yang diakuinya sebagai anak. Haleluya. Bilang di kiri kanan, saya favoritnya Tuhan. Saya tunggu sampai saudara bilang. Kasih tahu, di kiri atau kanan, saya favoritnya Tuhan. Ya. Amin, favorit Tuhan, amin. Karena Anda dan saya adalah favorit Tuhan, maka Tuhan selalu memperhatikan engkau. Bukan saja mengajar, tapi apa? Menghajar. Menghajar itu dalam konteks melatih, mendidik, membentuk. Menghajar itu seperti diramas-ramas, dibentuk-bentuk, ditarik-tarik, digoyang-goyang, diulek-ulek, dibanting-banting, dibuang-buang. Tapi itu maksudnya supaya kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, berorientasi pada hal-hal rohani dan yang kekal. Kalau Anda mau menjadi pengelola berkat, penata layanan, Anda harus punya pikiran rohani. Karena kalau Anda tidak punya pikiran rohani, berorientasi pada hal yang kekal,
Anda akan miss, Anda bisa punya segalanya. Ibarat Anda punya sungai berkat, danau berkat, hutan berkat. Tapi Anda akan tersesat di dalam hutan itu, tenggelam di danau itu, terbawa di arus banjir berkat itu. Itulah sebabnya Ulangan 8 ayat yang ketiga berkata, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup tetapi bukan dari roti saja, bukan dari gaji saya, bukan dari uang saja, bukan dari hasil kebun saja, hasil tangan saya, tetapi dari segala firman yang diucapkan Tuhan. Ya, Bapak Ibu lihat, firman Tuhan itu bersifat kekal. Firman itu adalah Allah sendiri. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, yang saya mau tekankan sini, ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Nah, dengar. Coba katakan, ada kekekalan di dalam hati saya. Ada kekekalan dalam roh saya. Umat Tuhan, Tuhan menaruh kekekalan dalam hati manusia agar manusia mengisinya dengan Tuhan yang adalah kekal. Hal rohani yang bermakna kekal, karena tanpa Anda mengisi dengan Tuhan kekekalan yang Dia taruh di dalam hati kita, ibarat hole, lubang yang kosong dalam jiwa kita, dalam hati kita, supaya diisi dengan kekekalan yang adalah Tuhan sendiri dan hal-hal rohani. Tanpa kita mengisi hidup kita dengan itu, maka kita tidak akan pernah mendapatkan kepuasan. Percayalah. Orang berpikir kalau ada rumah akan puas. Ada rumah tanpa Tuhan tidak akan puas. Anda boleh punya rumah, Anda kehilangan home. Karena Tuhan itu bukan house, Tuhan itu home. Anda boleh punya tempat tidur yang mewah, Anda punya bed, tapi sleeping itu Tuhan punya. Anda punya tempat tidur, tapi tidur itu milik Tuhan. Anda bisa punya obat, karena Anda punya uang. Anda bisa bikin apotek, Anda bisa bikin pabrik obat, tapi kesembuhan itu milik Tuhan. Jadi dengan kata lain, tanpa mengisinya dengan kekekalan, tidak berorientasi pada kekekalan, maka harta yang berlimpah, jabatan yang tersedia terus naik, dan semua pengaruh sosial politik, ekonomi, budaya yang Anda punya, semuanya itu tidak akan memuaskan sampai kapanpun. Anda boleh bikin apa saja. Itulah sebabnya Anda boleh rekreasi, Anda boleh punya hobi, Anda boleh punya ini dan itu, tapi rekreasi, hobi, Anda boleh belajar setinggi-tinggi langit, gantung cita-citamu setinggi langit. Kalau tidak bisa kasih setinggi pohon pepaya, kalau tidak bisa kasih rendah setinggi pohon tomat. Tapi dengar, itu semua bukan memberi kepuasan kepada Anda. Kalau beta belum berhobi hari ini, belum penuh hobi saya tidak akan puas. Kalau saya belum makan makanan ini, saya belum akan puas. Kalau saya belum punya jabatan ini, belum akan puas. Kalau belum punya ini, apapun yang Anda inginkan tanpa nilai kekekalan, itu tidak akan menjamin kepuasan Anda. Akan cari. Dan tahukah, di ujung pencarian manusia, Amsal 14 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya ada apa? Bukan maut. Ada penjara, ada rumah sakit, ada tahanan, ada sakit penyakit. Kalau maut mati habis. Utang orang lain yang hidup bayar.
Fitnah orang lain yang hidup tanggung. Tapi kalau ada penjara, ada rumah sakit, kalau ada penyakit, kalau ada gangguan jiwa, ada tekanan, ada stres, Anda akan mengalami kefatalan. Itulah sebabnya Tuhan menaruh kekekalan dalam hati manusia agar manusianya mengisi dengan Tuhan. Tanpa Tuhan, nah Tuhan tidak sama dengan agama, Tuhan tidak sama dengan ibadah minggu, Tuhan tidak sama dengan aktivitas agamawi. Ini punya makna yang sangat dalam ketika kita berkata Tuhan adalah segalanya. Nah, umat Tuhan, Alkitab berkata bahwa Tuhan membawa mereka sampai, Alkitab berkata 40 tahun. Selama di padang gurun itu, sepatu di kaki mereka tidak menjadi lusuh atau rusak, kasut atau baju di jubah baju mereka itu tidak lapuk, sepatunya kuat. Ya. Lalu next kita lihat apa lagi yang dikerjakan di sana? Pakaian, simbol dari pemberian Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara lihat, mereka selama 40 tahun mendapat pemberian Tuhan. Kemudian kita lihat pakaian juga bicara soal martabat. Bagaimana martabat adalah hak seseorang untuk mendapatkan atau dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis. Saudara lihat, Allah mana yang sama seperti mereka. Membelah laut merah, amen. Membuat roti turun dari surga, membuat daging turun dari langit datang. Itu martabat. Tuhan menghargai mereka dengan cara yang ajaib. Sehingga bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka, wih, Tuhannya orang Israel bukan main. Heran, ajaib. Bayangkan saja air keluar dari lubang batu. Bayangkan saja laut merah dibelah. Bayangkan saja di tengah-tengah padang gurun yang panas, ada payung awan. Malam ada dingin, ada api. Saudara lihat, itu semua adalah martabat. Tuhan menjaga martabat saya dan saudara. Kalau kita tidak memerlukan hal-hal rohani, Anda menghina martabat Tuhan, karena Tuhan adalah hal yang rohani. Hal yang kekal. Tuhan, dikatakan lagi Wahyu 3 ayat yang ke-18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli padaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk meluas matamu supaya engkau dapat melihat. Lihat, Tuhan suruh kamu kaya, punya pakaian. Dalam pengertian konteks ini hal yang rohani, bukan kaya seperti yang orang kaya punya. Yang diceritakan bahwa dia punya lumbung yang begitu banyak, lalu dia berfoya-foya dengan pakaian yang mewah, lalu dia mati seketika. Jadi, dikatakan kaki mereka tidak bengkak. Tadi pakaian itu bicara soal martabat, pemeliharaan Tuhan. Kaki mereka tidak bengkak. Artinya sepatu mereka begitu kuat. Bicara soal apa? Penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup. Visi, misi, tujuan hidup kita tercapai. Haleluya. Itu yang dimaksudkan sepatu yang tidak menjadi lapuk atau kaki yang tidak menjadi bengkak. Jadi penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup visi misi ini tercapai. Yosua 1 ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau berhati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lihat, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan agar kita sampai kepada tujuan yang telah Tuhan tetapkan untuk kita. Lihat, pakaian martabat, sepatu tujuan hidup, kekuatan Tuhan berikan agar perjalanan kita yang bermartabat ini boleh sampai pada tujuan. Nah, umat Tuhan, ini yang harus kita pegang baik-baik. Yosua 1 berkata, jangan lupa. Berarti ada orang yang sengaja lupa. Jangan lupa memperkatakan Taurat ini, tapi dengan kata lain dia bilang, fokus kepada hal-hal rohani. Karena kamu bukan manusia badani, bukan manusia jasmani. Kamu manusia rohani, seperti ikan perlu air, demikian pula kamu makhluk rohani.
perlu hal-hal yang rohani. Yaitu apa? Memperkatakan Taurat Tuhan, firman Tuhan, merenungkannya, memperkatakannya, melakukannya. Saudaraku yang kasih, dengan demikian maka kita akan menjadi pengelola-pengelola yang sukses. Haleluya. Saudara, hal-hal yang membuat manusia kagumi itu bukan apa yang kita makan, kita pakai, yang kita miliki. Hal-hal yang membuat manusia mengagumi kita karena Tuhan menyertai kita, dan karena penyertaan Tuhan menyertai kita, maka semua yang kita miliki, semua yang dapat kita lakukan, kita dapat distribusi itu, bisa bagikan itu kepada dunia. Sehingga orang melihat Tuhan ada menyertai kita. Bukan karena kita kaya, kita punya kedudukan, kita punya ini dan itu, kita punya emas, berlian, dan punya segalanya, lalu orang, weh itu orang kaya. Bukan. Mungkin saja Anda tinggal di tempat rumah yang sederhana, makanan-makanan yang sehat sederhana, pakaian yang biasa-biasa, Anda tidak punya banyak uang seperti si A, si B, tapi melalui engkau, orang lain terbagikan berkat itu, orang lain mendapatkan berkat. Itulah sebabnya beruntung di sini bukan seperti saudara dagang beli 10 ontong 20, bukan. Beruntung di sini artinya Anda berhasil melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan Alkitab berkata, manusia mencari, dan mencari. Tapi ketika kita cari apa yang diinginkan Tuhan, itu yang akan membawa keuntungan kepada kita. Nah, umat Tuhan bagian yang keempat sebagai pengelola-pengelola, yaitu apa saudara? Belajar dari setiap peristiwa kehidupan. Tahukah Anda bahwa kehidupan kita sehari-hari diisi dengan berbagai macam peristiwa? Ada peristiwa yang sepele, yang sederhana, yang kecil, yang biasa. Tapi Anda akan merasakan itu sesuatu yang luar biasa manakala akumulasi waktu 10, 15, 20 tahun. 30 tahun, bahkan 40 tahun. Satu hari saya ingin ikut mobil truk yang Opa Vanggedai punya. Kakak saya tidak suka, tiap kali kalau saya naik, saya sembunyi di bawah bak truknya, dia mesti naik periksa. Ada John situ, John? Tur. Kakak saya tidur di muka, Kak Frit, tapi kalau dia lihat saya ada tur. Dia mau kuasai sendiri, saudara enggak sih? Satu hari, ketika saya sudah turun, kendaraan itu jalan, datang sekarang di depan pabrik es di bawah, di Kampung Solo, di pinggir jalan situ. Dulu ada Pertamina di sana, saudara masih ingat? Ya, di situ ada Pertamina, pom bensin satu-satunya. Saya lari ke sana, saudara yang kasih. Begitu saya sampai di sana, saya tanya, Oto, oh mereka baru isi bensin habis, udah ambil barang di Tenong. Waduh, sudah kena turun dari rumah lagi. Lari sembunyi-sembunyi datang di pom bensin atau sudah jalan. Saudara tahu? Sore hari orang lari datang dari rumah kasih tahu. Opa, bapak, mobil itu mobil penyandang trek Puku Afu, selat Puku Afu, saudara nggak kasih. Puku Afu, mobil trek Puku sudah terjun dari letter S, oil smoke, turun dari bawah, tek, sudah salto roll dari bawah, turun sampai di bawah, tek. Baknya pisah di lain, pintunya pisah di lain. Kakak saya, Frit, duduk di muka, dia dan sopir baku rampas setirnya pegang. Dia terguling, saudara. Nah, kalau saya ada, saya duduk di mana? Di belakang. Kira-kira saya jadi apa? Saya jadi gula, terasi, apa lagi? Jadi sambal, jadi rujak. Hancur hidup saya, bukan? Mungkin sepele bagi saya. Waktu itu saya tidak ingat apa-apa. Nanti setelah saya punya istri, anak, sudah pimpin jemaat, sudah berkhotbah, baru saya renungkan, coba kalau saya mati waktu itu, Marcel Ali tidak sadar dengar firman dan berkata amin. Kalau saya tidak ada, Dede tidak main gitar di sini atau main drum. Kenapa? Karena saya tidak menikah dari pemain kecil atau pemain besar, toh? Saudara lihat, bilang kiri kanan, hal yang kecil adalah hal besar dia akan datang. Amin? Karena itu jangan pernah anggap enteng. Aduh,
Masa kok saya diterima, suruh kerja, hanya tempel-tempel surat, hanya sapu-sapu, hanya justru orang tempel surat sapu itu kualitas berani mati. Karena yang berani mati itu tukang sapu depan, tukang satuan di depan. Kalau kamu sukses di depan, di belakang dirutnya itu kamu akan sampai nanti di sana. Tapi mau terima apa, mau kerja apa? Beta mau masuk tuh AC-nya langsung 15 derajat Celcius. Padahal AC derajat 15 Celcius itu jarang dapat, 16 mentok. Makanya dia tidak pernah dapat kerja karena dia tes AC 16, dia mau yang 14, nggak pernah dapat kerja. Makanya Ulangan 8 ayat 5 bilang apa? Maka haruslah engkau insaf buat Tuhan Allahmu apa? Mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Itu dia. Makanya orang tua sekarang jangan lalai. Kalau waktu libur, kerja sudah pagi sampai malam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Minggu kalau di rumah tuh bawa anakmu, didik dia, ngajar dia, ngomong dia. Anak-anak saya tuh saya bawa mereka ke ATM. Dia bilang, Bapak ada uang banyak. Banyak. Taruh pi. Nah, satu kali saya bawa Fani atau Resi. Taruh pi uang tinggal 125 ribu. Uang tinggal itu sah. Kotong sekolah di Jawa. Tenang saja. Itu 125 juta. Oh begitu? Iya. Dan buktinya? Mendidik, mengajar mereka. Sekarang giliran cucu-cucu lagi. Saya bawa. Didik mereka, ngajar mereka ngomong bahasa Inggris. Ngomong bahasa Indonesia tidak dapat. Ngomong bahasa Inggris minta apa saja. Nanti diseleksi. Didik mereka. Amin saudara, amin. Nah dalam perjalanan ini kamu tahu bahwa musim corona ini Tuhan lagi mendidik VLC. Agar jadi manusia roh. Tidak berjumpa tapi saling percaya. Percaya bahwa John Fangerea belum pindah agama. Saya percaya bahwa kamu juga belum pindah gereja. Atau sebaliknya, John Fangerea masih tetap agama Kristen, tapi banyak mulai pindah-pindah gereja. Karena alasan tidak bisa ketemu. Ketemu juga pakai masker, pakai ini semua. Kayak saya mau ketemu Ibu Rolin, saya bisa lah kalau pakai masker, pakai tutup rupa begini, nggak ada artinya. Tapi dalam roh, kita diajar untuk saling mempercayai, amin. Itu Tuhan mendidik kita. Jadi saudara tanya, Pak John, kapan kok kita ketemu? Saya bilang, kapan-kapan. Kita bisa ketemu. Satu hal yang Tuhan ingin. Saya ingat waktu Pilkada 2012. 2012 toh? 2012 toh? Pilkada. Waktu itu saya jadi wakil wali kota. 2012. Itu masa-masa yang luar biasa. Saya ingat satu hari kita dibawa, diteror, macam-macam. Akhirnya kita bilang oke, kita datang merendahkan diri saja. Walaupun tidak benar kita datang. Waktu kita datang, kita diteror, dihina-hina, diancam-ancam. Semua mata melihat kita seperti mau makan saja. Waktu sampai di dalam itu kita ditekan oleh lawan kita pada waktu itu. Ditekan, sampai terakhir Ibu Messi sudah mau pulang, Ibu Messi pegang orang itu dan berkata, Bapak jadi wali kota. Dan benar. Jadi walaupun kita bermain, tetapi Ibu Messi sudah berdoa dan orang lain jadi wali kota. Kita belajar. Memang kita rasa, lewati itu habis banyak uang, habis banyak peluang kesempatan. Tapi ya kita belajar. Apa yang Tuhan mau ajar untuk kita? Banyak hal. Amin saudara. Banyak hal yang kita lewati, kita dicurangi, dilihat dengan mata kaki pun tidak, saudara yang kasih. Banyak hal, soal jengkel marah. Tapi saudara lihat, Tuhan itu adil dan setia, amin. Saudara belajar. Satu hari saya pun dia bersyukur, Kak John, terima kasih Kak John. Kenapa? Saya tidak diangkat dari kepala dinas bagian tertentu. Coba kalau saya diangkat, saya yang masuk penjara sekarang. Saya bilang bersyukur, toh Om. Dulu kau bilang penguasa kurang adil, kurang perhatian, kurang pengertian. Mau ambil ketemu kebaikan. Tapi Om lihat toh. Kalau Om masuk penjara, Om pernah mau ini. Ya toh, oke. Soal penjara atau tidaknya itu bukan urusan. Tapi intinya bahwa Om sudah lolos, bukan? Terima kasih. Kak John, luar biasa. Nah, kenapa? Tuhan itu baik. Saya tidak jadi kepala dinas, tapi happy-happy di luar. Masih makan gaji pensiun. Saudara lihat? Contoh-contoh. Dan hari ini saudara baca koran, hari ini dihebohkan, bukan? Orang yang top, yang hebat,
7-8 tahun yang sekarang masuk gratis. Satu dunia tahu. Bisa saja mungkin waktu itu kalau Indonesia jadi wali kota mungkin Indonesia masuk. Saya juga kurang tahu. Tapi saya belajar bahwa Tuhan itu baik untuk kita. Dia luputkan kita dari maut, luputkan dari kehancuran. Karena perjalanan orang benar tambah hari, tambah naik. Itulah sebabnya rasa rugi, rasa sakit hati yang pernah Anda dapatkan di dalam karir, dalam perjalanan hidupmu, dalam usahamu, dalam pelayananmu, dalam banyak hal. Percayalah, Tuhan tidak pernah lalai mengajar kita. Ulangan 8 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan apa? Pohon zaitun dan madunya. Ini tempat Tuhan membawa kita yang luar biasa. Lihat, pertama itu apa? Tanah yang bagus. Apa saudara? Tanah yang bagus. Lalu apa lagi? Tanah dengan air, aliran air. Lalu apa lagi? Tanah air mancur dan kedalaman yang muncul dari lembah dan pebukitan. Next, lagi apa lagi? Tanah gandum jelai, tanaman merambat dan pohon ara dan delima. Berikut lagi apa? Tanah minyak zaitun dan madu. Wow. Yang berikut lagi apa? Negeri tempat mereka makan roti tanpa kelangkaan dan di mana mereka tidak kekurangan apapun. Yang berikut apa lagi? Tanah yang batunya dari besi dan dari bukitnya mereka bisa menggali kuningan. Saudara bayangkan. Itu artinya apa ini? Ini gambaran dari kehidupan kerajaan Allah di bumi. Ini dari apa saudara? Gambaran kehidupan kerajaan Allah di bumi. Daniel 7 ayat 22. Sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Wow, orang-orang kudus apa saudara? Haleluya. Nah, untuk latihan-latihan Bapak Yohanes Uli Kale mau merebut wakil bupati di Sabu. Saudara percaya bisa dapat? Bisa dapat. Ibu Yanti akan menjadi ibu wakil bupati Sabu Rejua. Woi. Ibu Yanti berdoalah terus sungguh-sungguh ya. Tapi itu latihan, siapapun dia. Kita latihan untuk apa? Dapat, karena orang kudus akan mendapatkan pemerintahan. Wahyu 20 ayat 4, 5, 6. Lalu aku melihat tata-tata orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk apa? Menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahinya dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah ini saudara, ada yang berpolemik bahwa ini jangan sampai vaksin-vaksin yang akan datang. Saya tidak ada urusan dengan itu. Tapi saya kasih tahu bahwa kita akan memerintah dengan Yesus. Mau vaksin tidak vaksin, saya sudah ada vaksin darah Yesus. Ayat 5 baca dulu kawan. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan. Lihat saya. VLC saya umumkan mulai hari ini. Pastikan Anda jangan alami ayat ini. Mati bangkit. Apa saudara? Nah, kalau mati terus tidak bangkit-bangkit, Anda akan kehilangan masa kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Anda tidak akan melihat Carmelek besar begini. Anda tidak akan pernah melihat saudara yang kasih buah kitikata yang begini, besar-besar begini. Tiap kali mau makan buah kitikata, Mars bilang, Johan ambil kapak dulu. Maharin belah, tak. Anda akan kerugian. Itulah sebabnya kalau sampai mati, iman untuk bangkit kembali. Saya percaya teman almarhum saya, Steve Rajani akan bangkit pada kesempatan itu. Saya yakin, karena saya kenal dia persis. Oke, saudara siap dibangkitkan Tuhan kalau mati? Kalau tidak, Anda akan kehilangan momen ini, saudara. Makanya saya ajar VLC, jangan jadi jemaat itu tanggung-tanggung. Jadi jemaat itu yang iman seperti penatua. Lebih dari penatua pun tidak apa-apa. Biar penatua jadi jemaat, kamu jadi penatua.
Jangan tanggung-tanggung. Ayat yang ke-6 bilang apa? Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa atas mereka. Tapi mereka akan menjadi apa? Imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia untuk dulu itu masih ada raja. Kalau sekarang mereka akan memerintah sebagai wali kota, bupati, presiden 1000 tahun. Saudara lihat, ini bukan janji yang muluk, ini sedang menuju ke sana dalam waktu-waktu yang tidak terlalu makan waktu yang 5, 6, 7 abad. Waktu yang hitung belasan dengan jari kanan kita, jari kaki kita aja kita sudah sampai ke sana. Waktu yang sangat dekat. Saudara lihat, berbahagia dan kudus, berkata the blessed, diberkati dan berbahagia. Berbahagia yang dimaksudkan ini bukan sekadar uang banyak atau jabatan yang bukan, tapi berbahagia di sini karena kita ngerti maksud Tuhan membawa kita melewati berbagai macam pasang surut kehidupan agar kita kuat, tabah, kokoh menghadapi kesukaran-kesukaran dan kita keluar menjadi orang-orang pengelola. Karena dikatakan tadi, memerintah itu artinya mengatur. Saya sudah mulai bayang-bayang nanti kalau saya atur di kota Kupang ini saya akan hubungkan Pulau Semau, Pulau Kera jadi satu. Kita bikin transportasi yang luar biasa. Ya, karena kita memerintah dengan Yesus. Saya akan bikin kereta api dari Kupang keliling Pulau Timur, saudaraku yang kasih. Karena kita mengatur. Orang-orang fasik semua yang punya teknologi kita yang atur mereka. Itu tidak ada lagi orang-orang curi diangkat pulang simpan mur satu di sini. Itu Abdul, kasih keluar itu mur, kasih keluar. Karena dikatakan memerintah bersama dengan saudara lihat. Jujur, sekarang saudara yang takut Tuhan saja. Saudara mau buat dosa saudara takut bukan? Mau curang takut bukan? Apalagi kita memerintah bersama dengan waktu itu. Masa itu sorga di bumi yang luar biasa. Sekarang kita berat pemerintahan Jokowi yang 10 tahun, insya Allah sampai 2024 kalau Tuhan belum datang. Kita sudah senang. Karena jalan dibuka di mana-mana. Perkampungan buka di mana-mana. Dan saya umumkan kepada saudara. Pak Jokowi akan dan sedang minta tanah 5.000 hektar di Pulau Timur. Untuk bikin kampung permukiman persaudaraan muslim di NTT. Pasti kita kasih. Kenapa? Karena Pak Jokowi sudah bangun banyak fasilitas. Itu kebaikannya dia. Dan kita harus menghargai. Saudara lihat. Kita sudah senang. Karena berkat mengalir. Sekarang ini lihat kan. Saudara dapat transfer dana luar biasa kan. Dapat 600.000. Minggu depan lagi 600.000. Nanti saya ada mau usulkan. Nanti tahun depan lagi kasih naik 1 juta lagi. 1 bulan 1 juta. Saudara sudah senang. Kalau ada pemimpin yang kayak begitu. Apalagi kita memerintah bersama Yesus. Nanti kalau masuk pemerintahan 1000 tahun saya kasih tahu, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Kalau Pak John tidak ada di Jalan Salak, ada di Bogor. Istana Bogor. Oke. Ya. Dengar, saya lagi khotbah, saya mau kasih tahu saudara, supaya saudara jangan menyesal ikut Tuhan, jangan menyesal berkorban, jangan menyesal berpuasa, berdoa, jangan menyesal mengampuni musuh kita. Jangan menyesal kalau Anda dibuat tidak adil. Kenapa? Dalam waktu sesingkat-singkatnya akan sirna semua ketidakadilan. Dan Tuhan akan buat engkau tertawa. Dan yang kelima, gaya hidup memuji dan menyembah. Ini dia, yang kelima terakhir ini. Ulangan 8 ayat 10, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu. Karena negeri yang baik yang diberikan kepadamu. Saudara, itulah yang tadi saya katakan. Gambaran memerintah bersama dengan Yesus. Menata bumi ini, alam ini menjadi baik, luar biasa. Kita makan hal yang luar biasa. Dan saudara, dengar ini baik-baik. Mengapa kita perlu menyembah Tuhan setelah Tuhan memberkati kita? Karena ada kecenderungan. Setelah Tuhan memberkati kita. Nah sekarang begini aja dulu. Waktu kita belum ada apa-apa, makan pas-pasan, makan cepat. Habis makan belum ada HP, belum ada TV, belum ada piaraan anjing, belum ada piaraan bunga, belum ada ikan di kolam, belum ada ini itu. Betul toh? Jadi habis makan langsung apa? Berlutut.
Makan juga pas-pasan. Makannya singkat saja. Bubur air-air. Angkat tangan. Nah sekarang dia makan, itu menunya ada 14. Makan saja sudah 2 jam. Begitu habis makan, HP 4 berbunyi kering. Dia lihat, HP nomor 1 uang keluar, dia tidak jawab. HP nomor 4 berbunyi, uang masuk, itu dia jawab. Setelah habis makan, dia menjawab HP, dia sampai di luar, dia pun anjing belum makan, dia kasih makan. Dia lihat ikan belum kasih makan, bunga kering, dia siram lagi, minta orang diatur. Manage semua jam 11 malam. Begitu jam 11 malam, mengantuk tidur. Kira-kira 2 jam berapa? 2 jam berapa? Jujurlah kita. Sekarang nih banyak kita pegang HP, baru kita bilang, kok beta ada baca renungan firman? Betul, betul. Lu yakin itu renungan firman? Atau lihat YouTube yang gambar miring-miring? Sekarang kita tidak bisa lagi menghakimi orang, tapi kita hidup dengan hati nurani. Itulah sebabnya dia bilang, kalau kamu sudah makan kenyang-kenyang, jangan lupa apa? Coba kasih tangan begini, jangan lupa apa? Dengar. 3 yang ada di dalam diri manusia. 3 passion. Passion itu bahasa Indonesia. Bahasa Inggris itu nafsu. Bahasa Indonesia bilang nafsu. 3 nafsu. 3 passion. Pertama, nafsu makan. Makan minum. Nafsu apa lagi? Tidur. Makanya saudara, kalau saudara kenyang mau apa? Karena itu ada nafsu di dalam, saudara. Ada passion. Kenapa kau makan habis ngantuk? Karena memang begitu. Manusia punya nafsu makan, minum. Passion untuk apa lagi? Kita pakai passion saja. Supaya kelihatan sopan. Passion untuk tidur. Lalu yang kelima, passion untuk apa? Memenuhi keinginan daging. Itulah sebabnya Tuhan wanti-wanti. Kalau kamu sudah kenyang, hati-hati supaya jangan penuhi passion makan, minum, tidur, dan senang-senang. Sehingga hari Minggu pun kamu tidak berdoa, tidak menyembah. Jadi 5 hal ini, kalau Anda lakukan punya dalam hidupmu, jangan takut musim kering mana macam pun. Kalau sampai hujan tidak ada di timur 7 tahun, bukan 3 tahun saja, 7 tahun sekalipun, masih ada mujizat penyertaan Allah, penyediaan supernatural Allah bagi engkau. Kenapa? Karena Tuhan berjanji, tidak mungkin dia ralat firman-Nya. Yang setuju katakan amin. Saya ajak kita berdoa saat ini. Biarlah kita memiliki iman kepada Tuhan, yang menyediakan kepada kita bukan sekedar hal yang dapat kita minta, tapi hal yang dapat kita bagikan itu kepada banyak orang. Haleluya. Umat Tuhan, milikilah iman untuk Tuhan menyediakan apa yang dapat kita bagikan kepada banyak orang. Oh, saudara mungkin berkata, Pak John, saya makan saja belum cukup. Saya tidak mau tahu soal itu. Karena Allah berkata, Dia menyediakan semua yang kita perlukan. Engkau berkata, kebutuhan saya cukup banyak. Ya, memang. Tapi saya mau kasih tahu kepada Anda bahwa Allah penyedia. Dia bukan sekedar menyediakan untuk kita, tapi Dia mau supaya melalui kita menjadi saluran distributor bagi orang lain. Mari, sekarang saya ajak kita berkata seperti itu. Tuhan, ajarkan aku, agar aku tidak lagi berpikir untuk diriku sendiri. Sekalipun hari-hari ini ada banyak kebutuhan saya, ada banyak keperluan saya. Tapi hari-hari ini saya mau Tuhan menjadi penyalur-penyalur, menjadi orang-orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan untuk menyampaikan berkat Tuhan, membagikan, menyalurkan. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan. Engkau dengar doa anak-anakmu pagi hari ini ya Bapa. Yang berikut saya akan berdoa supaya 5 hal ini terjadi dalam hidup kami. Aku berdoa supaya 5 kriteria ini terjadi bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam jemaat ini. Aku berdoa dalam nama Yesus. Biar 5 kriteria ini terjadi dalam hidup kami.
Kami menjadi orang-orang yang gaya hidup memuji menyembah Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang dapat mempercayai Tuhan, berpegang pada janji Tuhan. Orang-orang yang setia, orang-orang yang mau belajar dari peristiwa-peristiwa kehidupan. Kami juga menjadi orang-orang yang mempercayai bahwa Tuhan perintah-Mu baik bagi kami. Pemegang, pelaku, dan orang-orang yang memiliki hati yang menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang kepadamu, ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Oh. Ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Benar Tuhan. Engkau tidak pernah biarkan VLC berjalan sendirian Tuhan. Engkau pegang kami. Tuntun kami dengan perintah-perintah-Mu Tuhan. Agar kami mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan. Jemaat Tuhan, mari ikut doa ini bersama dengan saya. Katakan, Bapa yang saya kasihi, saya memuji dan menyembah Engkau. Ajar saya untuk mengingat dari mana saya berasal. Ajar saya untuk mengingat dari mana saya. Bahwa saya telah diangkat menjadi anak-Mu Tuhan. Saya pernah diangkat jadi anak. Menjadi orang yang sangat diberkati. Menjadi orang yang sangat diberkati. Bapa, Bapa, ajar kepada saya ajar pada saya untuk mau menjadi berkat bagi orang lain. menjadi berkat bagi orang. Karena saya sudah diberkati Karena saya dengan segala yang paling baik. segala yang paling baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jadikan jemaat VLC ini Tuhan Jadikan jemaat VLC pengelola-pengelola dari berkat-berkat Tuhan. pengelola dari berkat Tuhan. Katakan, saya menjadi pengelola berkatnya Saya Tuhan. menjadi pengelola berkatnya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mungkin saudara yang dengar firman Tuhan pagi hari ini, saya mau berdoa khusus bagi saudara di Victory Life Celebration Center. Saudara yang sadar, Tuhan, saya masih belum punya keyakinan keselamatan. Saudara, engkau yang belum tahu kalau Yesus datang, atau belum tahu kalau engkau mati, engkau kemana. Saya mau berdoa untuk engkau yang belum punya keyakinan keselamatan. Taruh tangan kananmu di dada. Saya ingin berdoa untuk saudara. Di setiap celebration center, saudara yang belum punya keyakinan keselamatan, taruh tangan kananmu di dada. Dan ikuti doa saya, katakan, Tuhan Yesus, pagi hari ini, saya percaya dalam hati saya, percaya mengaku dengan mulut saya, Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat saya. Ampuni, sucikan saya dari segala dosa saya. Lahirkan saya kembali menjadi anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Doa yang sederhana ini menjadikan Anda putra-putrinya Allah. Haleluya.